Ada setup yang terbentuk untuk trading besok, jos yuk pantau. Salam profit untuk semua trader best. Apa kabar semuanya? Hari Minggu adalah hari santai trader, tapi seperti biasa setiap hari Minggu saya akan memberikan gambaran atau ulasan untuk hari Senin, atau untuk satu minggu ke depan, karena best di time frame H4 bisa digunakan sampai satu minggu ke depan, selama best di time frame H4 belum di break oleh candle di time frame H4-nya juga. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan cara bergabung ke channel, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah ngasih saweran. Semoga semua yang mendukung channel, yang ngasih saweran langsung, dan subscriber setia channel Boim Chartis selalu diberkahi dengan profit konsisten. Oke, langsung saja. Yang pertama ada pair USD CHF. Jika kita analisa pair USD CHF di time frame H4, di sini terdapat best sell, ini adalah best sell-nya. Lalu di sini juga ada best buy. Kita bisa tandai kedua best ini sebagai acuan kita untuk melihat market, karena dengan menandai best kita lebih tenang, karena kita tahu apa yang kita tunggu. Untuk peluang entry-nya kita tukar ke time frame H1. Jika melihat pergerakan harga sebelumnya, untuk best buy ini sudah pernah direspon oleh market, dengan membuat setup buy dominan break dan harga bergerak naik sampai ke level Fibo 423. Ingat poin base yang pernah direspon market berpotensi direspon kembali. Jika harga datang dan membuat setup CB1 atau dominan, lalu tepat di level Fibo 423, harga membuat best sell yang baru, dan saat ini harga sedang koreksi ke best sell tersebut. Kita tinggal tunggu market membuat setup sell CB1 atau dominan. Peluang terbaiknya adalah jika harga naik terlebih dahulu melebihi candle bear dominan ini. Lalu setelahnya market membuat setup CB1 atau dominan, maka itu akan menjadi peluang yang baik untuk entry. Lalu untuk peluang entry buy-nya, kita bisa tunggu harga di best buy bawahnya. Tentunya dengan market membuat setup CB1 atau dominan sebagai konfirmasi entry-nya. Berikutnya adalah pair New Zealand USD. Jika kita analisa di time frame H4, di sini terdapat dua best sell. Ini adalah yang pertama, lalu yang kedua adalah best ini best yang sebelumnya pernah direspon oleh market. Sedangkan untuk best buy-nya ada di sini, best yang baru terbentuk jadi bisa kita tandai juga. Untuk peluang entry-nya, kita tukar ke time frame H1. Yang pertama kita tunggu di best buy ini, tunggu harga koreksi ke best buy tersebut, lalu menunggu market membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi entry-nya. Sedangkan untuk peluang entry yang kedua, kita tunggu market ke best sell pertama, dan menunggu market membuat setup CB1 atau dominan sebagai konfirmasi entry-nya, atau jika best sell yang pertama ini tidak direspon market dan harga break base-nya, maka kita bisa tunggu di best sell berikutnya, tunggu market membuat setup CB1 atau dominan sebagai konfirmasi entry-nya. Berikutnya untuk market oil, jika kita analisa market oil di time frame H4 di sini terdapat best buy, ini best buy-nya. Dan di sini juga terdapat best sell dan ini best sell-nya. Kita bisa tandai keduanya sebagai acuan menganalisa market satu minggu ke depan. Untuk peluang entry-nya, kita bisa tukar ke time frame H1. Jika kita lihat pergerakan harga sebelumnya, best sell ini sudah pernah direspon market, dengan membuat setup sell dominan break, dan harga turun melebihi level Fibo 423. Dan saat ini harga berada di best buy bawahnya, market juga sudah merespon best buy tersebut dengan membuat setup buy dominan break. Jika kita gunakan garis Fibonacci, saat ini harga sedang menuju level Fibo 161. Untuk peluang entry terbaik, kita bisa tunggu harga koreksi terlebih dahulu di level Fibo 50, dan bisa take profit di level Fibo 161 atau level Fibo 261. Berikutnya untuk peluang sell-nya,
kita bisa tunggu harga di best sell untuk membuat setup sell CB1 atau dominan break sebagai konfirmasi entry-nya. Best sell ini cukup menarik karena sebelumnya pernah direspon market, karena best yang pernah direspon market berpotensi akan direspon kembali. Berikutnya untuk pair GBP USD, jika kita analisa di time frame H4, di sini terdapat best buy, ini adalah base-nya. Sedangkan untuk best sell-nya, ada di sini. Base ini sangat menarik karena sebelumnya pernah direspon market. Base yang pernah direspon market adalah base yang sangat menarik karena potensinya akan direspon kembali jika harga datang lagi ke base tersebut. Untuk peluang entry-nya, tukar ke time frame H1. Tunggu harga turun terlebih dahulu ke best buy tersebut. Lalu untuk entry-nya tunggu market merespon dengan membuat setup buy CB1 atau dominan break. Sedangkan untuk peluang sell, tunggu harga datang ke best sell tersebut dengan membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai konfirmasi entry-nya. Berikutnya untuk pair AUD USD, jika kita analisa di time frame H4, di sini terdapat best sell, ini adalah best sell-nya. Sedangkan untuk best buy-nya ada di sini. Di sini juga ada dua best buy yang selevel, jadi kita bisa tandai keduanya. Jika kita tukar ke time frame H1, market sudah sentuh best buy dan berpotensi membuat setup buy CB1 jika candle bull ini di break oleh harga. Sedangkan untuk peluang sell-nya, kita bisa tunggu harga di best sell ini dengan membuat setup sell CB1 atau dominan. Berikutnya untuk pair USD Jepang Yen, jika kita lihat di sini tidak terdapat best sell yang terdekat di time frame H4, artinya kita abaikan setiap setup sell yang terbentuk selama belum terbentuk best sell yang baru. Jadi kita hanya menandai best buy saja. Di sini terdapat dua best buy yang bisa kita tandai keduanya. Untuk peluang entry-nya, tukar ke time frame H4. Tunggu harga koreksi ke best buy tersebut dengan konfirmasi membuat setup buy CB1 atau dominan break. Jika best buy ini tidak direspon oleh market dan best buy ini di break oleh harga, maka kita bisa tunggu di best berikutnya untuk kita entry buy di sini. Tentunya dengan konfirmasi market membuat setup buy CB1 atau dominan break. Berikutnya untuk pair USD Kanada, jika dilihat di time frame H4, di sini terdapat best buy dan best sell yang cukup berdekatan, tapi bisa kita tandai sebagai acuan ke depannya agar lebih mudah untuk melihat market. Ini adalah best sell-nya, dan ini adalah best buy-nya. Jika kita tukar ke time frame H1, di best sell ini market sudah membuat setup sell CB1 break, dan jika kita tarik garis Fibonacci, saat ini harga masih berada di kisaran level Fibo 100. Peluang entry terbaik adalah tunggu harga koreksi ke level Fibo 50, dengan target take profit di level Fibo 161. Kenapa tidak ambil take profit di level Fibo 261? Karena ada halangan best buy time frame H4, karena jika best buy tersebut direspon market, maka harga bisa di-reject kembali. Berikutnya untuk pair Euro USD, jika kita analisa di time frame H4, di sini terdapat best sell, ini adalah best sell-nya. Best sell ini juga cukup menarik karena sebelumnya direspon oleh market. Sedangkan untuk best buy time frame H4 ada di sini, cukup jauh dengan harga tapi bisa kita tandai juga sebagai acuan batasan market. Best buy ini sebelumnya pernah direspon oleh market. Jika kita lihat di sini, market merespon best buy tersebut dengan membuat setup buy CB1, dan harga naik melebihi level Fibo 423 lebih. Dan best sell H4 ini juga sama direspon oleh market, dengan membuat setup sell CB1 break yang merupakan setup full margin, yaitu ada base-nya dan harga koreksi ke base tersebut, lalu harga turun melebihi level Fibo 423 lebih. Artinya untuk pair Euro USD ini memiliki best buy dan best sell yang sangat potensial, karena keduanya pernah direspon market.
Untuk entry kita akan tunggu harga naik ke best sell tersebut dengan respon market membuat setup sell CB1 atau dominant break. Sedangkan untuk entry buy-nya kita bisa tunggu di best buy di bawahnya. Jika market merespon dengan membuat setup buy CB1 atau dominant break, kita bisa entry buy di sini. Berikutnya untuk market gold, jika kita analisa di time frame H4 di sini terdapat best buy, sedangkan untuk best sell-nya ada di sini, di base yang sebelumnya sudah direspon market. Untuk peluang entry-nya, kita tunggu harga koreksi terlebih dahulu ke best buy ini, lalu tunggu respon market membuat setup buy CB1 atau dominan, sebagai konfirmasi entry-nya. Sedangkan untuk peluang entry sell, kita bisa tunggu harga datang ke best sell ini, dengan konfirmasi market membuat setup sell CB1 atau dominan break. Berikutnya untuk pair Euro Jepang Yen, jika kita lihat di time frame H4, di sini tidak terdapat best sell yang terdekat dengan harga, jadi kita abaikan setup sell yang terbentuk, selama belum terbentuk best sell H4 yang baru. Kita fokus ke best buy saja, kita akan tandai dua best buy yang terdekat dengan harga. Untuk peluang entry, tunggu harga koreksi ke best buy ini, lalu tunggu market membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk entry. Tapi jika best buy ini tidak direspon oleh market, kita bisa tunggu di best buy berikutnya untuk entry buy jika market membuat setup buy CB1 atau dominan break. Video ini hanya gambaran atau ulasan untuk market hari Senin atau 1 minggu ke depan, jadi bukan sinyal untuk entry atau saran untuk entry. Karena aktivitas trading sangat beresiko, jadi pahami resikonya sebelum trading. Sekian videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih.